Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 652. Kamu tidak akan mati. Jika kamu tidak mencari kematian, tentu saja mereka tidak bisa dibandingkan, kata Chunkin sambil tertawa. Bahkan tidak berlebihan jika dibilang mereka lebih terang dari bulan. Tapi bukankah kita sedang mengkhawatirkan Tuan Muda? Kami khawatir akan ada kecelakaan yang tidak bisa dikendalikan. Saat itu terjadi, bukan hanya Tuan Muda yang akan dirugikan, tapi kami berempat juga akan ikut terseret. Bisakah Tuan Muda tega melihat kami dihukum? Wajahnya berubah sedih, dan ketiga wanita lainnya ikut menunjukkan ekspresi lembut dan menyedihkan. Siapapun yang melihatnya pasti akan merasa kasihan. Mata Dong Hua mulai berkaca-kaca. Dengan nada pilu, dia berkata, "Jangan-jangan Tuan Muda akan menikah dengan Shui Luoyan dari Serikat Pedagang dan tidak lagi mencintai kami." Aku pernah dengar Shui Luoyan adalah salah satu dari 2 bunga emas Serikat Pedagang. Dibandingkan dengannya, kami berempat seperti tidak ada apa-apanya. Pria ini adalah putra dari Master Sekte Pedang, Chen Feng. Tujuannya datang ke kota Songyue adalah untuk mengikuti kompetisi seni bela diri. Tapi dia tidak mau menunggu pengaturan dari sekte, jadi dia diam-diam pergi bersama 4 pelayan kesayangannya. Chen Feng menjawab selirku yang manis, "Jangan khawatir. Kalau Shui Luoyan memang sehebat kalian, maka paling tidak dia hanya akan berada di posisi yang setara. Tapi kalau tidak sebaik kalian, maka dia hanya akan punya status semu. Pernikahan ini semata-mata untuk menyusup ke Serikat Pedagang. Tidak semua wanita bisa dengan mudah mendapatkan hatiku." Air mata Dong Hua berubah menjadi senyuman. Dengan wajah gembira, dia berkata, "Kebaikan Tuan Muda kepada kami tidak akan bisa kami balas. Kami rela melayani Tuan Muda sampai mati." Kalau Shui Luoyan bisa sebijaksana kalian dan mau membantuku mengendalikan Serikat Pedagang, dia pasti akan mendapat banyak manfaat nantinya. Wajah Chen Feng tampak tenang, seolah Shui Luoyan memang sudah menjadi miliknya. Dia berkata, "Setelah aku menikahinya, kalian berempat harus membantuku melatihnya. Dan juga ada Dinglinger. Nama dan kecantikannya tidak kalah dari Shui Luoyan. Kali ini aku juga ingin melihat-lihat. Kalau dia tertarik padaku, aku akan menerimanya juga." "Jangan khawatir Tuan Muda." Chunkin menutup mulutnya sambil tertawa. "Bahkan, kalau awalnya tidak cocok dengan selera Tuan Muda, kami pasti akan membimbingnya sampai memuaskan Anda. Bukankah Tuan Muda sering memuji putri kembar dari kepala sekte Jing dan memanjakan mereka sampai 5 kali? Xia Shu ikut tersenyum. Bisa disukai oleh Tuan Muda sampai 5 kali saja sudah sangat luar biasa. Kedua saudari itu benar-benar beruntung. "Itu benar," kata Chen Feng. "Selain kalian berempat, sangat jarang ada wanita yang bisa membuatku tertarik lebih dari 5 kali. Petirnya sudah menghilang." Saat mereka berbincang, mata Chen Feng tiba-tiba menyipit saat menatap ke kejauhan. Keempat pelayan cantik itu langsung berteriak pelan, merasa tidak rela. Mereka baru saja berhasil menarik perhatian Chen Feng, tapi sekarang perhatiannya beralih lagi. "Tuan Muda, lebih baik kita segera menuju kota Songyue," kata Dong Hua dengan cepat. "Kalau terjadi pertarungan, Tuan Muda bisa kelelahan. Itu akan memengaruhi kompetisi besok. Kalau sampai gagal menikahi Shui Luoyan, bahkan Tuan Sekte bisa saja murka." Kalian hanya tidak percaya pada kekuatanku. Aku tidak percaya kalau akan ada yang bisa menandingiku hanya karena aku meninggalkan Sekte Pedang sebentar. Kalau soal seni bela diri, selain Li Feiyu yang punya reputasi berlebihan, adakah orang lain yang mampu bertahan satu gerakan pun dariku? Kali ini, aku bukan hanya ingin memberi pelajaran pada katak-katak di Serikat Pedagang itu, tapi juga akan membuat 2 bunga emas mereka tunduk padaku. Aku juga akan menguasai 2 dari 7 Serikat Pedagang besar dan mencoret nama Li Feiyu dari daftar 4 keajaiban. Chen Feng berbicara dengan penuh percaya diri, mengabaikan bujukan penuh kekhawatiran dari keempat wanita itu. Tubuhnya berubah menjadi cahaya dan langsung melesat menuju lokasi menghilangnya kilatan petir. Keempat wanita itu merasa cemas dalam diam. Mereka hanya bisa mengikuti dari belakang sambil terus berdoa dalam hati agar tidak ada sosok kuat yang menunggu di depan.
Jika Chen Feng sampai terluka, mereka tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Setelah disambar petir, tubuh Yung Xiao hampir lumpuh sepenuhnya. Dia terbaring di tanah, penuh luka dan berlumuran darah. Tanah di sekitarnya menghitam dan hangus, sedangkan formasi pengumpul petir hancur sepenuhnya, tanpa jejak tersisa karena sambaran yang begitu dahsyat. Satu-satunya yang tersisa hanyalah pedang bintang dingin dari surga utara yang tertancap di tanah. Cahayanya yang menusuk tampak memantulkan cahaya di permukaan air dan terlihat sangat menyilaukan. Tiba-tiba, bola cahaya kekuningan keluar dari tubuh Yung Xiao. Cahaya itu perlahan mengembun di udara, berubah menjadi sosok Yung Xiao versi iblis. Dia menatap tubuhnya sendiri, memperhatikan dari atas ke bawah, seolah belum terbiasa dengan penampilannya. Sialan, apa yang sedang terjadi? Yung Xiao versi iblis mengumpat. Suaranya terdengar seperti suara naga. Apa aku ini Li Yung Xiao, atau aku dalam wujud aneh ini? Terakhir kali bocah ini menggunakan teknik tubuh jiwa Starlight. Seingatku kesadarannya sendiri yang mengambil alih. Tapi kenapa kali ini aku yang muncul? Jangan-jangan ini karena luka parahnya sekarang? Sepertinya memang begitu. Kalau tidak, aku tak akan bisa keluar seperti ini. Dasar bocah cabul. Teknik kultivasinya benar-benar tidak bisa dipahami. Tolong jangan sampai dia menyakitiku di akhir nanti. Naga itu merasa sedikit takut dan tidak senang dengan wujud iblisnya. Ia berjongkok memeriksa luka Yung Xiao dan berkata, "Kurasa dia belum mati. Bocah ini benar-benar nekat, mengingat kekuatan petir yang tadi. Ia tak bisa menahan rasa takut yang kembali menghampiri." Naga iblis itu menendang Yung Xiao beberapa kali. Tubuh Yung Xiao berguling di tanah, dan sang naga berseru sambil tertawa, "Haha, tubuhku hangus di luar dan lembek di dalam. Tapi tubuh bocah ini benar-benar luar biasa. Dia bisa pulih secepat ini." Tubuh Yung Xiao mulai memancarkan cahaya bulan surgawi yang terang, diselimuti kilauan emas. Tubuhnya perlahan-lahan pulih dengan kecepatan yang bisa dilihat. "Kau menendangku 3 kali. Aku tidak akan melupakannya." Tiba-tiba, Yung Xiao bangkit dari tanah, membentuk segel tangan, dan mulai menyerap sejumlah besar batu purba. "Bagaimana bisa kamu keluar begitu saja?" Naga iblis itu terkejut dengan kebangkitan tiba-tiba Yung Xiao. Dengan canggung dia menjawab, "Aku hanya ingin melihat apakah kamu masih hidup. Aku juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tapi saat aku merasakan kekuatanmu sangat lemah, aku mencoba memadatkan kekuatan cahaya bintang dengan pikiranku dan meninggalkan tubuhmu. Ini hal baik atau buruk ya?" Yung Xiao membuka matanya dan menatapnya dengan dingin. "Sekarang kekuatanku sedang sangat lemah, dan kamu malah berhasil membela jiwamu sendiri. Menurutmu itu hal baik atau buruk?" Hehe. Naga itu hanya tertawa canggung, lalu berubah menjadi cahaya dan kembali masuk ke dalam tubuh Yung Xiao. Setelah menyatu kembali, Yung Xiao langsung merasakan peningkatan kekuatan. Dia menjalankan satu sirkulasi dari seni penciptaan. Sejumlah besar chi primordial langsung terserap ke dalam tubuhnya dan mempercepat proses pemulihan. Dia cuma seorang martial emperor yang lemah. Tapi kenapa bisa memunculkan sambaran petir sekuat itu? Suara Chen Feng terdengar dari langit. Dia menatap Yung Xiao dengan dingin, lalu pandangannya beralih ke pedang bintang dingin surga utara di samping Yung Xiao. Wajahnya langsung berubah saat berkata dengan kaget, Ini senjata tingkat 9. Keempat wanita itu tiba di tempat yang sama. Saat mereka melihat bahwa sosok yang tergeletak hanyalah seorang martial emperor yang lemah, mereka langsung menyebarkan indera ilahi mereka. Tidak menemukan siapapun di sekitar, mereka semua menghela napas lega. "Xiashu, kamu seorang alkemis tingkat 6. Lihat pedang di bawah sana. Apakah itu artefak mistik tingkat 9? Tanya Chen Feng dengan nada serius. Keempat wanita itu terkejut secara bersamaan. Begitu melihat pedang panjang itu, hawa dingin langsung menyebar ke sekitar, membuat mereka semakin tercengang. Xiashu segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki. Wajahnya langsung berubah, lalu berkata dengan kaget, "Tuan muda, Suani ini benar-benar senjata mendalam tingkat 9. Bagaimana mungkin Suani memiliki persenjataan sedalam ini?" 3 wanita lainnya juga tampak terkejut. Bahkan Sekte Pedang, salah satu dari 7 kekuatan besar, sangat jarang memiliki senjata mendalam tingkat 9. Tatapan mereka dipenuhi rasa kagum dan keinginan.
Chen Feng menutup setengah matanya, berpikir keras sambil menganalisis situasi. Sepertinya ada dua ahli bela diri tertinggi yang bertarung di sini sebelumnya. Setelah pertempuran berakhir, salah satu dari mereka tewas, sementara yang satunya terluka parah dan melarikan diri. Orang yang tergeletak di bawah itu mungkin adalah pengikut dari Martial Sovereign yang gugur. Saat pertarungan terakhir terjadi, meskipun dia sudah bersembunyi cukup jauh, dia tetap terkena dampaknya dan menderita luka berat. Pedang tingkat 9 ini pasti milik tuannya. Itu pasti penjelasannya. Tuan muda memang sangat cerdas, ujar Chun Kin dengan ekspresi kagum. Matanya berbinar seperti dipenuhi bintang, dan 3 wanita lainnya juga tampak terpesona. Konyol. 2 kata itu terdengar tidak pada tempatnya, membuat keempat wanita itu langsung terdiam. Wajah mereka berubah, dan mereka memelototi sumber suara. Wajah Chen Feng mengeras. Ia menatap tajam ke arah orang yang baru saja bicara dan berkata dengan dingin, "Sampah Martial Emperor, siapa yang barusan kamu hina?" "Aku menghina siapa saja yang sok pintar," jawab Yung Xiao dengan tenang. Ia membuka matanya dengan malas, menatap ke langit, lalu wajahnya berubah. Kemana perginya keempat gadis cantik tadi? Dia menggelengkan kepala dan bergumam pelan, "Sayang sekali, sungguh menyedihkan." Mata mereka seperti bunga persik, tapi semuanya sudah tidak perawan lagi. Semua kubis yang bagus sudah dimakan babi. Bunga segar malah nempel di kotoran sapi. Saat keempat gadis itu mendengar dia menyebut mereka cantik, wajah mereka merona seperti bunga persik dan tersenyum malu-malu. Tapi semakin lama mereka mendengar, senyum mereka memudar dan berubah jadi kemarahan. Wajah Chen Feng pun sudah memerah karena murka. "Anak nakal dari mana ini?" maki Dong Hua, marah karena komentar yang begitu sembarangan. "Kurang ajar." Chun Kin buru-buru menenangkan Chen Feng. "Tuan muda, mohon jangan marah. Orang-orang di luar sana tidak tahu siapa Anda. Karena itulah mereka berani bicara seperti itu. Kalau tahu identitas Anda yang sebenarnya, mereka pasti sudah berlutut sejak tadi." Baru setelah itu amarah Chen Feng sedikit mereda. Ia mengangguk dan berkata, "Baiklah. Aku tidak akan merendahkan diri meladeni orang seperti ini. Aku hanya akan mengambil pedangnya dan memberinya pelajaran. Sebagai tuan muda yang terkenal, ia tahu dirinya harus punya sikap dan wibawa yang pantas." Kyushu menatap Yung Xiao dengan pandangan meremehkan. Ia berkata dengan dingin, "Kau cuma seperti tumpukan lumpur. Cepat serahkan pedang itu dengan kedua tangan, lalu berlutut di samping dan tunggu perintah dari tuan mudaku." Yung Xiao mengernyitkan dahi, lalu mendengus. "Karena ucapanmu tadi, aku akan memberi tuan mudamu 10 tamparan." Wajah Kyushu langsung berubah. Ia tertawa marah. "Haha, katak di dasar sumur. Sungguh lucu. Kau bahkan mungkin tidak bisa melihat tingkat kultivasi kami. Terbaik-baik, Kodok. Kekuatan kami luar biasa." 4 orang yang sepatunya rusak itu adalah Martial Supreme bintang 1, sementara si bodoh ini adalah Martial Supreme bintang 7. Selain itu, aku bisa merasakan aura samar-samar darinya yang bahkan sedikit melampaui tingkat Martial Supreme bintang 7. Yung Xiao mengabaikan keterkejutan kelima orang itu dan lanjut berkata, Sabuk biru di pinggang orang bodoh ini sepertinya adalah senjata tingkat mendalam yang sangat kuat." Kenapa wajahnya terasa agak familiar? Menggunakan ikat pinggang sebagai senjata memang cukup unik dan meninggalkan kesan. Biarkan aku berpikir. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.